Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dadin min az-zulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lahu fararatu habibullahi hujjatuhu ومصدر الفوق والعرفان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتوها العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين. ثم إلى روحي لحج ستر الله من انتهاء محمد الزويل. ثم إلى روحي إليه جعبنا الشافعي. ثم إلى روحي كل مؤمن ومؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وقالوا الحجر الفاتحة. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di taman dari taman syurganya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti insyaallah di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini yang kesekian kalinya ya kita masuk pengajian. Insyaallah tersisa hanya tahun 2024 2 kali pertemuan lagi, November, Desember. Januari sudah berganti tahun, kemudian bulan puasa masuk bulan Februari. Jadi kita Januari terakhir pengajian. Februari akhir. Jadi lebarannya pun tanggal 30-31 bulan Maret. Makanya di awal ya Ramadan itu jatuhnya adalah Februari akhir. Ya. Jadi kita udah masuk lebaran 30-31. Hari pertama dan hari kedua nggak terasa. Jadi pengajian ini hanya tersisa 3 kali pertemuan bulan depan, November, Desember, Januari. Karena kita akan berkonsentrasi menghadapi bulan suci Ramadan. Kita minta sama Allah, Allah bablighna ila Ramadan, ya. Allah bablighna ila apa coba? Sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Ya. Allah bablighna ila Sya'ban wa Ramadan.
Kita minta kepada Allah balikin kita mudah-mudahan ketemu sama bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, begitu banyak besar sekali permohonan kita. Sekarang kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita kudu banyak bersyukur. Syukur itu dalam arti bahasa Arab. Jadi kalimat syukur itu diambil, diadopsi dari kata bahasa Arab yang artinya syakara yusriku, ya, syukran, ya. Apa itu artinya dari syukur? Syukur itu adalah membuka. Arti bahasa Arab secara harfiah itu bahwa syukur itu adalah membuka. Membuka apa? Membuka dengan segala yang kita terima dari Allah, yang kita rasakan. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Ada orang tanda-tandanya sesuai dengan para ulama yang mengatakan ada tanda-tanda orang bersyukur. Ya. Yang pertama tandanya orang bersyukur itu adalah jarang mengeluh. Jadi jangan tahan mengeluh mulu, berarti syukurnya kurang. Jadi kata para alim ulama bahwa kalau kita bersyukur, tanda-tandanya itu adalah jangan sering mengeluh. Siapa yang tahu ya diri kita? Kehidupan kita kan manusia begitu banyak cobaan, godaan. Ya, silakan bersama. Banyak sekali yang namanya godaan, cobaan dari Allah. Ujian. Ujian itu bukan hanya ujian dari diri kita sendiri, ujian dari pasangan kita, ujian dari anak kita, ujian dari mertua kita. Bukannya kagak. Ya? Semuanya ujian, semuanya seluruh dikasih ujian. Walanabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh Allah telah kasih yang namanya ujian-ujian. Jadi makanya kita kudu banyak bersabar, banyak bersyukur. Kalau kita sering banyak mengeluh, itu berarti syukurnya kita masih kurang. Siapa yang tahu? Ya diri kita sendiri. Ya. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur itu adalah selalu bisa meletakkan sisi yang terbaik dari suatu masalah. Jadi ngelihatnya adalah yang baiknya aja, baru dia banyak syukur. Jangan ngelihat buruknya doang, jangan ingat buruknya. Kayak kita sama manusia, gampang banget kita putus, gampang banget kita menghilangkan segala macam kalau kita ingat yang buruknya doang. Jadi dia pisah. Gampang banget. Tapi kalau kita mengingat yang namanya kebaikan dari sisi yang terbaik, maka itu dinamakan kita banyak banget bersyukur. Jadi misalnya gini, silakan misalnya. Kalau memang kita misalnya tidak bersama dia, misalnya, kita nggak akan mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kita kudu ingetin karena itu adalah bagian syukur. Jangan dari sisi jeleknya dulu. Ya. Yang ketiga, tidak merasa rendah diri. Nah, ini kita ke manusia kadang-kadang suka merasa rendah diri nih, ya, dengan kondisi yang ada. Misalnya gini, kita lagi senang bergaul, ya kan? Senang-senangnya gaul. Nah, kita kemana-mana, tapi tiba-tiba kenapa?
Tiba-tiba drop, kita jadi nggak suka bergaul, jadi rendah diri. Kenapa? Karena kondisi keadaan kita tidak memungkinkan. Nah, seharusnya apa? Seharusnya kita tetap saja dalam keadaan kondisi, baik kita kekurangan, baik itu dalam kelebihan, tetap kita jangan rendah diri. Mau ngaji malu sekarang saya serba kekurangan, gak enak. Ya, akhirnya apa? Rendah diri itu berarti kita gak bersyukur sayang. Akhirnya apa? Hilanglah pahala yang kita dapat. Jadi seharusnya kita jangan rendah diri, merasa terhina atau merasa malu dengan kondisi kita yang ada sekarang. Jangan. Tetap mau senang mau susah, tetap kita meraih yang namanya kenikmatan yang Allah berikan. Kita dikasih nikmat sehat. Rugi kalau nikmat sehat kita hanya diam berpangku tangan, makan tidur, bangun lagi nonton TV, urak-urak HP. Rugi dong. Kita gunain kesehatan yang ada dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh rendah diri. Kalau kita takut, malu ataupun gengsi, ya, gue nggak mau datang ke pengajian, malu. Nah, itu berarti tandanya kita kurang bersyukur. Ya, jadi apapun kesibukan kita, tetap kita bersyukur, tetap kita hadir, percaya diri. Kemudian yang ketiga, sudah yang keempat, tanda orang bersyukur itu adalah kita seringkali mengucapkan terima kasih. Berarti orangnya banyak bersyukur tuh. Dikasih begini terima kasih. Kan ada orang yang dikasih berapa aja, dikasih mana aja, syukurnya nggak kurang, diam aja nggak bilang makasih. Dikasih ini kemudian meminta yang lebih tinggi lagi. Jangan milih-milih. Namanya kita dikasih orang itu ada berupa hadiah, terima aja udah, terima kasih, alhamdulillah, berarti syukur kita ada. Tapi kalau kita tidak berterima kasih, udah dikasih, ngomong sih makasih, cuma di belakangnya ngerumah, ya cuma beginian doang kok dikasih, berarti syukur kita kurang. Itu tandanya tuh gitu. Jadi kita nggak usah kita bayangin kayak apa-apa. Makanya kita dikasih apa nih? Air teh misalnya di sini. RT doang. Nah, syukurnya kita masih kurang banget. Alhamdulillah aja masih ada yang bisa dimakan, bisa diminum. Ya enggak? Karena itu kita berterima kasih kepada Allah, terima kasih juga kepada pemberian dari manusia dengan manusia yang lain. Itu yang paling penting. Kemudian apalagi Ustaz? Tanda-tanda orang bersyukur. Tidak sombong apalagi berlebihan. Jadi kita nggak boleh sombong, Bu. Dilarang. Jadi apa yang kita miliki, kita nggak boleh tinggi hati. Nah, kebanyakan orang yang sombong kadang-kadang akhirnya dia tidak begitu percaya terhadap apa yang diberikan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, gue berhasil lulus nih, berkat gue tuh. Nah, itu nggak boleh. Apapun yang namanya kita mendapatkan karunia, kesempatan dari Allah, itu sebetulnya adalah bukan diri kita, tetapi Allah dan orang lain yang mendoakan kita. Kan orang kebanyakan saking sombongnya, gue bisa naik jabatan karena gue, ya kan? Hebat. Jadi akhirnya jatuhnya kufur nih. Nah, sayang, berarti kita kurang bersyukur. Jadi kita walhasil nggak boleh sombong. Merasa percaya diri kita merasa pintar, merasa paling kaya, merasa jago, merasa paling cantik, merasa kita paling hebat.
Nah itu kalau bisa, kalau kayak begitu, orang yang seperti itu berarti orang yang tidak banyak syukur. Jadi akhirnya apa? Dikasih begitu kelebihan sampai dia merasa dirinya yang paling mampu. Gak ada itu Allah yang ngasih, apalagi orang lain yang mendoakan. Jadi itu yang paling penting. Tidak boleh merasa sombong dan tinggi hati, karena itu ada bagian bahwa orang tersebut syukurnya masih kurang. Ya. Kemudian yang keenam, suka berbagi kepada sesama. Jadi ibu bapak, kalau orang yang suka berbagi itu berarti orang yang suka banyak bersyukur. Jadi misalnya kita ada kelebihan sedikit, nggak banyak sih Ustaz, ya kebetulan misalnya kita ada makanan, nggak semuanya kita bawa pulang buat diri kita, kita bagi teman kita misalnya, karena dia bareng-bareng sama kita. Itu hal yang kecil. Nah itu tanda kita berbagi kepada orang sama teman kita, berarti itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kita lagi pergi umroh, masa kita kagak ada satu tanda mata ini, satu butir kurma ini. Itu sebagai kita berbagi sama teman kita. Pulang dari mana-mana ada satu butir kurma yang kita kasih. Nah, dengan berbagi itu kita merasakan adanya kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sedikit banyak kita bagi bukan dilihat dari jumlahnya, bukan dari dilihat harganya, tapi adalah perhatiannya yang begitu besar. Makanya ibu jalan kemana nggak usah pergi ke Mekah Madinah, pergi jalan-jalan ke Bogor pun ya, ada bawa asinan Bogor, ada bawa tales Bogor, kan dibawa. Bagi dari tanah, jangan semuanya dimasukin ke dalam rumah kita semua. Ya. Nah kita bagi deh tuh, karena kenapa? Jangan kena bau ciumnya doang, digoreng-goreng enak banget. Ya. Nah itu contohnya. Jadi kalau kita berbagi itu adalah sebagai tanda-tanda orang yang bersyukur. Ya. Kemudian Bapak Ibu apa lagi? Yang terakhir adalah memiliki hati yang bersih. Jadi hati kudu bersih. Kalau nggak bersih harus disapu-sapuin, Bu. Biar bersih hati kita. Gimana Ustaz cara untuk mencuci hati? Sering kita harus mendengar sarapan rohani, bukan jasmani doang badan kita jadi gembul. Rohani juga ada sarapannya. Nah sekarang ibu, bapak-bapak sekalian, sekarang berada kita di sini lagi dengerin sarapan rohani. Ada jasmaninya lagi, buat nyemil-nyemil masukin ke mulut. Alhamdulillah. Jadi itu obat untuk pembersihan hati kita. Karena kalau hati yang kurang bersih, penyakit gampang masuk. Penyakit bukan puyeng doang, penyakit hati yang susah obatnya. Kalau puyeng kita pakai Panadol, Paramed lah. Tapi kalau hati yang sakit, repot. Kita ngomong ke dokter, datang konsul ke dokter, dok, minta obat dong. Obat apa? Sakit hati. Ada nggak? Ada. Boro-boro lo diketawain ke dokter. Ke apotek juga minta obat sakit hati. Obat sakit hati itu bisa disembuhkan dengan kita menyantap sarapan rohani. Apa aja? Datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian, baca Al-Quranul Karim kita di rumah, dengerin baca Al-Quran, qala Allah, qala Nabi kita di pengajian. Itu adalah obat hati kita.
Makanya dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan ada segumpal daging yang sangat berpengaruh di dalam tubuh manusia. Ya, daging itu adalah segumpal mudghah. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalbu, kata Nabi. Ada segumpal daging, apabila daging itu baik, bagus, hati itu yang bagus, maka semuanya menjadi baik dan bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau segumpal daging hati itu busuk, rusak, sakit, maka itu menjadi tingkah laku, perilaku kita juga akan menjadi jelek dan buruk. Na'udzubillah min ala wahyal qalbu. Apa itu? Hati kita. Makanya kalau hati kudu dibersih-bersihin, tapi udah keburu hitam, susah ngebersihinnya. Kudu pakai amplas. Kayak kita nyapu. Kemudian banyak yang nempel itu kotoran-kotoran di lantai kita. Kita mau pakai sapu apapun gak bakalan bisa langsung hilang, harus pakai amplas. Makanya jangan sampai hati kita udah keburu rusak banget, baru kita mau taubat, mau ngaji lah, datang ke majelis ilmu pengajian, agak lama dia penyembuhannya. Sama juga kayak penyakit. Kalau kita diamin aja itu penyakit yang ada kita hidup semakin susah. Makanya kita lebih ringan adalah mengobati, mencegah sebelum mengobati. Mencegah sebelum sakit. Ya. Jadi harus dicegah dulu sebelum kelengar. Kalau hati udah kelengar sakit repot. Ya, maka ibu dan bapak sekalian, itu yang paling penting, yaitu hati. Hati itu kata Nabi ada 3. Berapa bu? 3 hati. Banyak hati, cuma 3 bentuk. Satu adalah qalbun mayyit, hati yang udah nggak diapa-apain, udah kebalnya mau diapa-apain di sekitarnya kayak apa deh, pokoknya kebal, nggak nangis, nggak kasihan, nggak apa, nggak prihatin, itu namanya qalbul mayyit, artinya udah mati, nggak bisa diapa-apain. Nauzubillah min dzalik. Repot bu kalau kayak begitu. Ya, kalau udah mati, udah kagak bisa diapa-apain, susah repot penyembuhan. Apalagi kita nggak dapat hidayah dari Allah, susah. Kemudian yang kedua, qalbul marid, hati yang sakit. Tadi kan mati. Yang kedua, qalbul marid, hati yang sakit. Sakit, yang namanya sakit kan kita susah ngapa-ngapain. Hati juga ada sakit. Kenapa? Ada sakit benci, ada sakit iri, ada sakit takabur, ada sakit namimah, senang banget, ada sakit gibah. Itu dari mana tuh? Dari hati aja, mulutnya nyamber. Kan si mulut tergantung dari hati. Dia bisa ngomong begitu karena hati. Makanya itu namanya hati yang marid, sakit. Bisa disembuhin? Bisa. Asalkan kita sering datang ke majelis ilmu, sering baca Quran di rumah kita, sering dengerin firman Allah di pengajian, hadis Rasulullah, itu kita terhindar insya Allah dari qalbul marid, hati yang sakit. Ini juga kita hindari, bahaya bu, ya. Karena makanya apa? Kita harus pelihara hati kita. Kita kasih makanan yang cocok buat hati kita, yaitu duduk di majelis ilmu dan juga sering kita membaca Al-Quran. Itu obat. Jadi kalau obat datang ke dokter, minta obat sakit hati, malah kita bilang ke orang keder, nih orang stres. Harus kemana tahu. Itu yang kedua, qalbul marid. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang tenang, damai, sejahtera.
Nah ini yang kita kepengen kayak gitu. Ngelihat teman kita maju, alhamdulillah senang, tak boleh sirik. Kalau teman kita maju kemudian kita ganggu dia, berarti hati kita sirik. Malah kita support, malah kita minta doain dia, tolong gue juga mau kayak gitu, doain dong gue. Gitu ya. Jangan kita sirik. Oh dia kaya, makin kaya, akhirnya kita sirik. Ya, doain aja supaya gue kebagian juga, insya Allah. Tuh, yang paling namanya kolbun salim. Jangan kita akhirnya gontok-gontokan yang akhirnya tidak akan membawa hasil, malah kita menambah dosa kita. Jadi biarinlah itu semua Allah yang atur, bagiannya rezeki yang atur. Di kantor sikut-sikutan, kan banyak begitu Ustaz. Kenapa? Karena dia berbutang posisi bisa. Kita berdoa aja banyak. Yang namanya kita menanam banyak kebaikan, insya Allah akan balik lagi kita kebaikan itu kita sendiri. Tapi kalau kita menebar kejahatan, balik lagi ke kita. Gak mungkin kebaikan, pasti kejahatan. Makanya kita banyak usaha, banyak berdoa kepada Allah. Karena semua yang namanya segala kegiatan dunia itu tidak ada yang abadi. Emang abadi? Kakak. Harta yang banyak mau dibawa mati kakak. Ya, makanya harta benda itu rezeki yang paling bawah. Itu yang kita siang malam jungkir balik, padahal kita nggak bawa mati. Apa Ustaz yang dibawa mati? Kebaikan amal ibadah kita yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu dan bapak sekalian, 3 hati itulah yang harus kita tahu, pahami, bahwa yang paling bagus itu adalah qalbun salim. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus menjaga, sering baca Quran. Ibu bapak misalnya kapan baca Quran? Yang paling baik, yang paling bagus bisa antara bainal maghrib wa isya'i. Antara maghrib dan isya itu bisa kita jeda, kita nggak ngapa-ngapain, baca Quran aja selembar, 2 lembar, 3 lembar, atau 1 juz, alhamdulillah. Kemudian kapan lagi Ustaz? Antara tahajud dengan azan subuh. Ya, itu bisa kita baca. Habis subuh kita ngopi-ngopi deh. Olahraga perlu Ustaz? Perlu, untuk jasmani kita juga sehat, rohani kita juga sehat. Rohani doang sehat, jasmani enggak, kita nggak bisa. Jasmani doang yang sehat, rohani kita enggak, error nanti. Akhirnya apa? Kita mendewakan dunia karena merasa sehat, merasa punya duit, tapi tidak dibekali dengan ilmu agama, nasihat-nasihat agama. Akhirnya kekayaan yang dimiliki, kesehatan yang dia miliki, malah jauh kita menghadap kepada Allah. Kalau jadi dia nggak doyan ngaji, lebih doyannya ngemol. Ya, karena dia punya duit. Nah, itu dia. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian, perlu kita pelihara hati kita. Ya, bapak sekalian, apa sih kita bisa lihat manfaat dari bersyukur? Ada manfaatnya nih. Namanya itu syukur bagus, pastinya ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, hidup kita itu akan menjadi lebih barokah. Itu penting banget. Efek dari banyak bersyukur, hidup kita makin barokah. Barokah itu apa Pak Ustaz? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Barokah definisinya adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi gak perlu banyak, gak perlu jadi orang kaya, gak perlu paling yang hebat, tapi berkah aja harta yang dikasih, itu udah cukup untuk menyelamatkan kita hidup di dunia menuju kehidupan akhirat. Jadi gak perlu kaya. Kaya itu adalah sebetulnya adalah ujian dari Allah. Pertanggungjawabannya berat.
Apalagi udah kaya terus nggak lama pelit. Miskin. Bakhil. Ya, kata alim ulama bakhil itu al-bakhil wa huwa ba'idun minan nas. Dijauhi oleh manusia. Emang mau manusia pada nempel sama orang yang bakhil? Jauh. Wa ba'idun minallah. Jauh dari Allah. Tuh, orang yang bakhil. Wa qaribun minan nas. Dekatnya sama neraka. Tuh orang yang bakhil. Makanya ibu dan bapak sekalian, kita nggak perlu harus berlebih. Bahkan kita takut kalau orang yang berlebih kaya, kemudian dia bakhil, jauh kepada agama, ya, dia nggak sibuk dengan kesibukan agama. Takutnya itu dia merupakan istidraj dari Allah. Ngerinya, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah siksa yang tertunda. Jadi kayaknya dia itu sebetulnya siksaan buat dia. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan wa nastazrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dikasih istidraj buat kalian mereka, sesungguhnya kalian tidak mengetahui. Dia sakit, orang ngapa-ngapain dikasih berlebihan harta, kaya, kemudian dia pelit dan dia tidak mau beribadah kepada Allah. Itu sebetulnya adalah ujian. Makanya kita nggak usah kecil hati. Pak Ustaz, kenapa kok dia nggak ngapa-ngapain, ibadah kagak tapi duitnya berlimpah? Nah kita nggak usah mikirin duit orang. Nah boleh jadi dia itu adalah istidraj dari Allah, siksa yang tertunda. Gak enak Ustaz? Ya gak enak, mendingan kita barokah. Biar sedikit tapi barokah. Jadi bukan jumlahnya, tapi nilai value-nya yang paling penting, bahwa itu adalah barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Kebaikan, silakan. Jadi tambah kebaikan terus, gak bakalan kita bertambah yang lain. Oleh karenanya, kalau kita berpikir bahwa sebetulnya gimana Pak Ustaz, nah itu makanya dalam kalimat para alim ulama mengatakan berkah itu seperti diibaratkan dalam syairnya mengatakan ma ba'dal barakah syai', tidak ada barokah di atasnya dari barokah. Jadi lebih tinggi dari barokah nggak ada. Jadi paling top adalah barokah. Nggak ada lagi. Makanya apa? Nah itu namanya barokah. Tambah kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat orang banyak bersyukur? Yang kedua, banyak bersyukur adalah terbebas dari penyakit hati. Itu namanya bersyukur. Bebas dari penyakit hati. Manfaatnya begitu. Jadi kalau kita banyak syukur, insya Allah bebas dari penyakit hati kita. Iri, dengki, sombong, takabur, hilang tuh, hilang. Insya Allah. Jadi kita manfaat bersyukur itu begitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, apa sih manfaat bersyukur kita kepada Allah? Kita semakin dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah artinya itu selalu kita mengingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kita kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir tuh, zikir apaan aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kebesaran Allah. Boleh juga astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar dan zikir juga kita kepada Allah. Nah, itu bagian adalah mendekatkan diri, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku dekat sama Allah, zikir aja kagak. Kan tanda-tanda dekat berzikir. Nah, jadi dengan berzikir kita dekat kepada Allah, niscaya maksiat, niscaya kesalahan, niscaya dosa kita jauh. Ya kan? Karena kenapa? Ingat sama Allah. Makanya dalam Al-Ihsan anta'budallah, beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan Allah melihat kita. Meskipun kita beribadah tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Makanya kalau dilihat dari sini bahwa benar sekali penyakit-penyakit hati itu akan terbebas, dan juga kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang keempat, apa sih manfaat bersyukur? Manfaat yang keempat adalah terhindar dari penyakit fisik. Jadi bukannya rohani saja yang hancur, hati fisik juga bisa hancur karena kita kurang bersyukur. Karena orang fisik itu akan berpenyakit dengan sebab dua. Pola makan kita sembarangan, fisik kita jadi cepat penyakit, turun, ya kan? Kemudian yang kedua, kenapa? Pikiran kita. Oh, itu bahaya kalau kita banyak pikiran. Nah, jasmani itu, badan kita bisa rusak jika pola makan kita sembarangan, apa aja kita telan, nggak ada pantangannya. Dan yang kedua, pikiran. Nah, kebanyakan dari dua itu yang paling menyita adalah pikiran. Makanya kita nggak usah stres-stres aja hidup, biasa-biasa aja, kita banyak bersyukur deh. Kalau banyak bersyukur, stres hilang. Insya Allah. Ngapain kita stres-stres hidup? Nyampe. Makanya kita diperintahkan untuk fokus buat diri kita, bukan fokus kehidupan orang lain. Dia punya apa, nggak usah lo pikirin. Tetangga beli baru mobil, lo pikirin pusing, kuring-kuringan laki jadi puyeng. Biarin dia punya mobil apa kek. Nah, itu bisa mendatangkan penyakit, Ustaz. Penyakit jasmani. Larinya apa, Ustaz? Stres jadi stroke. Ya, makanya kita gak boleh, ya, manfaat kita banyak bersyukur supaya kita terhindar dari penyakit jasmani. Jadi jasmani itu bisa sakit kalau makan kita sembarangan. Yang kedua, pikiran kita terlalu berat bebannya. Misalnya suami kita begini, anak kita begini, terus kita begitu berat kehidupan. Hidup kalau kita anggap berat, maka akan berat juga menjalaninya. Tapi kalau hidup kita anggap enteng, insya Allah jadi enteng untuk kita hidup. Kita kan hidup untuk apa sih? Ibadah. Mau ngapain? Nggak ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sungguh dijadikan manusia, jin ciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Ngapain lo stres-stres? Punya mobil, pakai mobil. Punya motor, pakai motor. Nggak punya Ustaz, jalan kaki. Ya enggak? Apapun bisa terjadi. Ngapain lo pikirin? Mau nggak mau keluar kalau nggak punya mobil? Kalau nggak keluar dong, ngerem. Nah, akhirnya apa? Stres. Lama kebanyakan stres, stroke. Ya udah, dinikmatin apa aja di depan kita. Yang penting kita dikasih sehat. Ya. Kemudian yang kelima, apa sih manfaat bersyukur itu? Yaitu Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan sebelumnya. Ya,
Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan dan telah memberikan kepada kamu, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan kenikmatan. Makanya kita nggak sembarangan tuh kita mengucapkan alhamdulillah, syukur. Kalau kita sering mengatakan alhamdulillah bersyukur, insya Allah Allah kasih lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Iya kan? Tuh ini yang paling penting. Makanya kita butuh bersyukur banyak. Alhamdulillah kita dikasih sehat, bisa sampai ke tempat ustadz ngaji pengajian. Itu kan bersyukur. Iya kan? Bagian dari bersyukur. Yang penting kita jalanin kehidupan itu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat, nikmat lagi. Ya. Kemudian misalnya apa tandanya misalnya kalau nikmat yang kagak bersyukur atau nikmatnya bertambah. Sekarang misalnya kita makannya pakai ayam. Ya. Besok ini kita kagak bersyukur, naik jadi daging. Naik lagi, lompat lagi otak. Kan gitu. Tapi kalau kita dumal syukur kita kurang, turun dan nyungsep. Ya kan? Nah itu palingnya kenikmatan itu, segala nikmat yang Allah berikan kudu banyak bersyukur. Kuncinya itu. Kalau kepengen ditambahin, ya. Kalau kita nggak banyak syukur, Ustaz, gak bakalan ditambahin kenikmatan dari Allah. Karena ini adalah janjinya Allah. Kalau janjinya Allah itu tidak akan meleset. Pasti. Kalau janji manusia pasti meleset. Kayak orang manusia utang, tarsok besok dapat nih. Ya, besoknya sebulan, besoknya setahun. Padahal kan kalau besok tinggal 24 jam. Ya kan? Makanya janji Allah itu pasti Allah akan melipat gandakan kenikmatan, dikasih lagi jika hambanya itu banyak bersyukur. Syukur itu bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Perbuatan misalnya kita syukuran, ya udah kita syukuran, kita nyumbang ini, kita nyumbang itu, kita nyumbang itu. Nah, itu adalah bagian dari tanda syukur dengan apa yang Allah kasih rezeki kepada kita. Itu namanya actionnya, bukan ngomong doang, omong doang. Aku bersyukur alhamdulillah udah dapat rezeki ini, tapi omong doang, prakteknya kagak. Kenapa? Pelit dulu, keburu bakhil duluan. Padahal bakhil itu tadi diterangin al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, wa qaribun minan. Jangan, bagi aja kita semampunya kita, seada-adanya kita. Itu adalah bagian action rasa syukur kita kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Jadi itu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita menjadi barokah. Bapak Ibu sekalian, kapan sih kita yang namanya beberapa waktu yang bisa menjadi waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Ya, yang pertama adalah kalau kita kepengen berubah hidup kita, yang pertama kita banyak berdoa. Ud'uni astajib. Yang pertama adalah antara azan dan iqamah, itu waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Jadi ibu bapak kalau kita lagi sholat jemaah, kan ada tuh azan, kemudian iqamah. Nah antara azan dan iqamah itu kita kudu banyak berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat di masjid. Nah kan kita nunggu tuh habis azan, nggak mungkin langsung qomat.
Nah, jeda itulah kita banyak doa. Itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua, kapan lagi kita? Jangan sampai kita sholat aja takhiran mulu. Boro-boro kita mau berdoa. Ya, awalan. Ya, jadi habis azan terus qomat supaya tidak jauh, ya berarti kita harus sholatnya di awal waktiha, pada awal waktu, supaya kita melihat azan. Karena kita diperintahkan as-sholatu fi waktiha, sholat itu di awal waktu. Itu yang disenangi perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita kepingin itu hidup kita dirubah oleh Allah jadi prioritas. Kalau kita prioritasin Allah sholat jemaah di awal waktu. Tapi kalau kita akhir waktunya, bagaimana kita mau diurusin sama Allah, diprioritasin sama Allah? Kenapa? Karena kita juga ibadah kepada Allah juga yang akhir-akhir dulu. Makanya awal waktu langsung ayalah sholat, langsung ambil dulu. Dan selesai. Mau qomat berdiri, mau sholat, kita berdoa antara azan dan iqamah. Itu di mana saja, mau di kantor, mau di rumah, mau di masjid, itu ada jedanya. Ya, makanya jedanya itu bisa Bapak Ibu sholat qobliyah dan lanjut doa dan istighfar. Itu yang paling bagus antara azan dan iqamah. Yang kemudian yang kedua, yang paling bagus waktu untuk berdoa yaitu pada saat kita berada antara selesai tahajud, qiyamul lail sampai azan subuh. Itu bagus. Makanya ibu bapak jangan kesiangan subuh, biar dapat tahajud. Jam berapa Ustaz? Azan jam 4.40. Oh iya kan? 4.40 kan? Hampir mau jam 5. 4.20. Agak mundur. 4.20. Berarti kalau 4.20 itu jam 3 kita sedang bangun untuk dapat sholat tahajud kebagian. Ya, baru kemudian kita 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat sampai 12 rakaat. Baru kita menunggu waktu azan subuh. Habis azan subuh, kita sholat qobliyah subuh, kemudian baru sholat subuh. Nah, antara sholat subuh dan qobliyah itu kita berdoa. Itu yang baik, terbagus. Dan juga antara sholat tahajud sampai menjelang azan subuh, itu juga yang paling terbaik untuk istighfar dan berdoa. Ya, nah itu yang paling terpenting buat kita laksanakan. Supaya kenapa? Supaya kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau kita banyak bersyukur, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya yang selalu banyak bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kenapa seringkali doa yang kita panjatkan lama dikabul oleh Allah? Ya, kenapa demikian Ustaz? Kok kita udah berdoa, terus berdoa, udah waktu-waktu yang mustajab. Bahkan kita berdoa sampai di tanah suci Mekah, Madinah. Ada 2 sebab kenapa doa kita masih terhalang untuk diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah kita masih mengerjakan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Kita sering lalai, sengaja atau tidak sengaja kita sering lalai. Contohnya misalnya kita dengan kesibukan dunia, tiba-tiba panggilan Allah untuk hayya 'alas sholat
Kita kadang-kadang tar aja belakangan, sholatnya di rumah aja Ustaz. Nah gimana? Kalau umur kita masih ada, di jalanan kita keburu koi, udah masuk waktu kita nggak sholat, harusnya itu disegerakan. Itu bagian dari penghalang doa-doa kita. Doa kita bukannya nggak diijabah, dihalangin sama kita sendiri. Sering kita lalai. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengutarakan wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Banyak yang lalai. Itu kan lalai. Nah bagaimana doa kita diijabah? Nah itu sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar? Sadar kan? Sadar. Contohnya apa, kenapa sadar Ustaz? Karena kita mau sholat kemudian kita ngomongin nanti aja sholat sampai di rumah, padahal udah waktu masuk sholat. Sekarang kita di Indonesia berapa meter aja masjid? Karena kita mayoritas, kecuali kita di negara-negara Eropa atau negara-negara yang non muslim, itu cari masjid kita berhenti susah. Sekarang pom bensin pun ada musola. Nggak usah cari masjid, pom bensin pun menyebar di mana-mana. Ada toiletnya, ada tempat sholatnya. Makanya ibu-ibu jangan sampai jalan tidak bawa mukena. Orang kecil kok zaman sekarang canggih, mau itu dari kertas sekalipun juga bisa. Mukenanya, kan ada yang enteng-enteng, mau ngapain yang berat yang sadir. Nah, ibu keluar terus seperti itu. Bapak-bapak nggak perlu pakai sarung, mau nyunatin. Nah, bapak-bapak udah pakai celana panjang, tinggal ambil wudhu, beres sholat ditunaikan di mana pun. Kalau kita kepengen doa-doa kita dikabuli cepat, tidak terhalang. Karena sadar tidak sadar kita yang pertama adalah masih lalai kita mengerjakan yang namanya kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masih sering kita melakukan dosa. Ya, bukan hanya dosa itu kepada Allah, dosa juga kita kepada manusia. Contohnya apa Ustaz? Kita zolimin, ya, zolim terhadap orang yang kita kenal, baik itu yang namanya siapapun orangnya, tapi kita berbuat zolim, akhirnya kita bikin ditolak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua doa kita bisa terhalang karena kita masih lalai, ya, masih lalai dan masih kita membuat gampang urusannya untuk urusan kepada menghadap kepada Allah seperti kewajiban-kewajiban. Itu yang paling utama. Yang kedua, masih kita berbuat zolim kepada Allah dan zolim kepada manusia. Makanya kita mohon ridhonya, ya, jangan sampai kita menyakiti orang. Karena doa yang orang dizolimi itu sangat diijabah di samping orang yang musafir. Jadi doa musafir dan doa orang yang dizolimi itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, makanya kita jangan menzolimi orang. Takutnya orang yang menzolimi itu selama dia berdoa sama kita. Nah, doa kita yang udah lemparin kepada Allah kita minta akhirnya nggak terhalang dengan orang yang pernah kita zolimi. Makanya kita hidupnya nggak ada yang kita kejar kecuali keridhaan Allah dan keridhaan baginda Nabi kita Muhammad. Itu ya. Jadi kita mohon supaya kan kita kadang suka ngomong, Ustaz saya doa udah berkali-kali diijabah oleh Allah, kagak. Mulut sampai berbusa-busa. Banyak kali gitu. Apalagi gue udah sholat, gue udah berdoa di tanah suci, kok belum dikabul-kabulin. Nah, itu semua kita lihat bahwa ada dua yang tadi saya bilang, kita kadang lalai dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua, kita masih suka sering berbuat maksiat dan menzalimi orang maupun menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Misalnya apa lagi salah Allah? Zalimin Allah apa sih contohnya? Kita dikasih mata, kita dikasih mulut. Jangan kita untuk berbuat negatif. Harus kita pakai untuk yang positif. Makanya itu zalimin. Nah, mata itu disuruh istirahat, nggak boleh begadang, karena mata itu punya hak untuk istirahat. Ya, pagi kita makin lama makin tua, bawaannya ngantuk aja, nggak boleh nyender dikit ngantuk. Apalagi kita kebanyakan nyemil, wah, gula naik, anteng deh. Apalagi ada sepoi-sepoi angin, mantap. Ya kan, tambah jadi hidupnya. Nah, oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, perlu kita rubah diri kita. Siapa yang bisa merubah? Diri kita. Emangnya orang lain kagak. Makanya Allah mengatakan Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah nasib seorang hamba jika hamba itu tidak akan merubah di nasib dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau pintar, jangan malas belajar. Nenek-nenek belajar, nenek belajar juga. Harus. Jadi nggak kenal umur. Orang semua menuntut ilmu. Kita sekarang menuntut ilmu. Kenapa Ustaz begitu? Ya karena kita memang diperintahkan fardu ain untuk kita menuntut ilmu. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Jadi nggak mengenal ada umurnya Ustaz, nenek-nenek, kakek-kakek, kagak. Talabul ilm semuanya. Jadi kita nggak usah gengsi, nggak usah malu. Ngapain kita gengsi dulu? Makan tuh gengsi. Ya kan? Nah, makanya kita dikasih hidup sehat, cukup waktu, kita gunakan untuk hal-hal positif menjadi bekal kita mengarungi kehidupan dunia dan selamat hidup di akhirat. Karena kenapa? Kalau kita nggak ingat-ingat akhirat, kita di dunia merasanya kita kepengennya panjang terus. Padahal dunia ini sementara. Dunia sa'ah, dunia ini sementaran. Sekarang orang udah pada menuju ke usia tua. Nah, usia tua kalau kita nggak mendekatkan diri kita kepada agama, mau kapan lagi? Jadi kita nggak perlu lagi waktu yang panjang. Semua itu dunia sa'ah. Makanya kata Nabi, ad-dunya sa'ah. Dunia itu sebentar. Baru kemarin puasa, ada puasa lagi kita berdua. Udah itu di awal waktu lagi, di awal tahun. Cepet banget. Jadi memang udah gak terasa kehidupan kita. Berarti kita makin lama usia kita bukan bertambah, berarti mengurangi kehidupan kita di dunia. Bukan nambah. Ya kan? Makanya kita manfaatin umur selagi masih ada umur. Jadi jangan kesibukan akhirat itu dikalahkan dengan kesibukan dunia. Paling utama kehidupan akhirat, paling pertama kita utamain. Baru dunia akan mengikuti. Makanya ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa jika kita itu mementingkan kehidupan akhirat, dunia akan mengikutinya. Ikuti dunianya. Tapi kalau kita kebalikannya, jika kita mengutamakan kehidupan dunia, akhirat belum tentu untuk mengikuti. Jadi dulu makanya akhirat dulu kita pentingin, dunia akan nyata. Gak usah pusing, rezeki Allah semua yang ngatur. Semua tidak akan tertukar rezekinya. Kalau memang udah rezekinya, ya itu dia yang didapat. Bisa saja lepas itu rezeki kalau memang bukan rezeki. Nah itulah, maka semua itu adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu sekalian,
yang kenikmatan manusia seringkali lalai, lupa. Makanya kata baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, nikmatani makmudun fihi, yaitu as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang kadangkala manusia lalai, lupa. Cuma dua. Kalau tua muda kita sadar, oh gue udah tua nih, oh gue masih muda, ya kan? Itu sadar. Miskin kaya sadar, belum bisa beli itu, berarti kita dalam keadaan masih miskin. Oh gue bisa mampu beli ini, masih gue kaya, sadar. Tapi ada kenikmatan yang Allah kasih, nikmatani makbulun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang semua manusia kadang lalai, lupa. Apa itu? As-sihhatu wal faraq. Kesehatan sama waktu luang yang Allah kasih. Itu luang yang kadang manusia lupa. Kalau masalah miskin kaya, ingat, ya kan? Tua muda, ingat. Biar gimana pun biar kelihatan looknya muda tapi dalamnya udah rongsok, udah kerompok. Nah, itu kita sadar, Ustaz, sadar. Orang umur kan gak bakalan dibohongin. Tapi ada dua nikmat yang Allah kasih, sehat. Itu kadang kita lupa. Giliran kita sehat, maunya ajojing keluar. Mau senang-senang di luar, ya kan? Sehat, lupa Ustaz. Coba kalau